Buat teman-teman yang malam ini nonton live saya dari rumah. Ini baru sampai rumah tadi sebelum maghrib. Kita live dulu. Yang masih di luar silakan kumpul masuk di sini. Buat yang pemula silahkan kumpul. Di sini kita bisa belajar bareng, terutama buat teman-teman yang masih pemula. Kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan akun kita, akun TikTok kita, atau akun sosial media yang teman-teman punya itu bisa berkembang. Setiap hari followernya itu bertambah. Terus juga jangan lupa setiap hari kita harus bikin konten, minimal 1 konten setiap hari. Bikin konten yang rutin setiap hari teman-teman, supaya akun kita itu bisa berkembang. Buat teman-teman pemula yang masih belajar bagaimana caranya supaya bisa menggunakan handphonenya itu dengan produktif, ya, bisa menghasilkan. Apakah dengan jualan, atau dengan menjadi host talent. Kak Vino Siantar, terima kasih sudah hadir. Kak Vino Siantar dari kota mana? Salam kenal ya, saya Nelly dari Pati, Jawa Tengah. Jadi kalau kita tiap hari bikin konten secara rutin, teman-teman, nanti akan jadi kebiasaan ya. Jadi kita nggak perlu mikir apakah video kita, konten kita itu ditonton orang banyak atau enggak. Yang penting teman-teman bikin konten setiap hari. Kak Fata Sobur 35, selamat malam. Jadi kalau kita sambil jadikan handphone kita buat hiburan juga boleh ya teman-teman. Tapi kita juga bisa sebetulnya memanfaatkan handphone kita itu untuk menghasilkan. Nah, tinggal bagaimana teman-teman belajarnya, karena kalau kita mau punya penghasilan dari online, tentunya kita harus mau belajar. Ya, jadi belajar melalui online. Kak Isuli, selamat malam. Jadi kalau teman-teman mau belajar, Kak Panggila Ajayu, selamat malam ya. Jadi kita belajar sama-sama, terutama buat pemula. Yang pertama itu bagaimana kita bisa bikin konten setiap hari ya. Konten itu bisa apa aja, sangat sederhana. Kegiatan-kegiatan kita setiap harinya kita bisa jadikan konten. Ratu Ayu, selamat malam. Kak Sukliwon, selamat malam. Buat teman-teman yang udah hadir, terima kasih ya. Dan buat teman-teman yang belum follow, boleh follow dulu. Caranya dengan menghilangkan tanda plus di atas ya, ada plus merah, blok merah. Nah, itu teman-teman klik ya supaya teman-teman bisa follow. Jadi kita belajar bareng-bareng gimana supaya akun kita itu berkembang secara organik ya teman-teman. Nah, pertama jangan lupa foto ya, kemudian nama kita bikin namanya yang jelas ya. Raihana Zwansa, selamat bergabung. Kak Isa saja, selamat malam. Putra Nusantara, selamat malam.
Kak Eli Ernawati, selamat malam. Kak User 848, Kak Anissa Yebeauta, selamat malam ya. Kita di sini belajar bareng bagaimana supaya handphone kita itu menghasilkan cuan. Kak Sunaryatin, selamat malam. Jadi selain handphone itu kita pakai untuk hiburan ya teman-teman, untuk scroll-scroll, lihat-lihat, ya nonton. Kemudian kita tertarik dengan konten orang lain ya, Ibu Supriyati. Nah, bagaimana kita membuat akun kita itu juga seperti yang teman-teman tonton ya. Kalau kita ngelihat akun orang lain, kok bagus ya, kok cantik ya, kok bermanfaat ya akunnya. Nah, kita juga bisa seperti itu. Caranya dengan kita mencontek ya teman-teman. Jadi kalau kita scroll handphone, kemudian kita menonton ya konten orang lain, bahkan saat malam kita seneng tuh nonton postingan orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang lain nonton status kita, konten kita di layar beranda orang lain ya. Jadi kalau kita scroll itu kan kita kadang-kadang berhenti untuk menonton sampai selesai videonya karena kita tertarik. Nah, tentunya kita juga belajar mencontek ya, bagaimana supaya ketika konten kita itu liwat di beranda orang lain juga berhenti dan menonton sampai selesai video kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tentunya setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Jadi kita tinggal mencontek atau menggunakan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Oh, kalau saya suka nonton video orang lain ya, misalnya yang menghibur atau yang mengedukasi ya teman-teman, atau yang lucu-lucuan. Nah, teman-teman bisa memilih konten-konten mana yang teman-teman suka dan kemudian kita posting setiap harinya. Yang sederhana saja ya teman-teman. Jadi nggak perlu buat yang pemula ya, nggak perlu harus gimana caranya ngedit dan sebagainya, tidak perlu ya teman-teman. Tinggal teman-teman buat video singkat ya, jadi video singkat ya, dan itu natural, jadi betul-betul teman-teman kerjakan setiap harinya, kebiasaan ya. Misalnya seperti saya bikin konten setiap pagi itu ketika saya olahraga. Nah, karena setiap hari itu membangun kebiasaan saya untuk olahraga, teman-teman. Itu nggak mudah ya, membangun sebuah kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya, kita olahraga. Nah, setelah jalan saya ke tempat olahraga, teman-teman, saya langsung buka tas saya, keluarkan handphone, ya, kemudian keluarkan kacamata, karena saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca nih teman-teman, karena tulisannya kecil-kecil. Nah, ketika olahraga saya membangun sebuah kebiasaan untuk bikin konten kalau olahraga. Kak Arni, selamat malam. Jadi kalau teman-teman lihat tuh konten-konten saya ya teman-teman, setiap pagi saya selalu bikin video pada saat saya olahraga. Nah, membangun kebiasaan untuk setiap pagi bikin konten olahraga, ya itu adalah salah satu effort atau kerja kita secara online. Ya, kita lakukan secara rutin. Nah, sehingga setiap pagi saya selalu posting video pada saat olahraga. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, ya, membangun sebuah kebiasaan berolahraga pagi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak teman-teman semua yang menonton video saya ketika pagi hari juga ikut ingin olahraga juga, ya. Jadi membangun kesehatan ya, dimana kita rutin berolahraga setiap hari. Nah, itu salah satu konten yang rutin saya lakukan setiap pagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat video saya setiap pagi, saya membiasakan ya konsisten untuk pertama olahraga, yang kedua bikin video. Itu setiap pagi. Nah, teman-teman pasti juga punya kebiasaan setiap harinya ya. Mungkin yang bekerja, ya buat teman-teman yang bekerja, teman-teman bisa membuat video ya, misalnya pada saat teman-teman bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dan nggak perlu lama-lama, videonya itu kita bisa bikin 15 detik ya, 20 detik atau 1 menit, tidak perlu lama-lama, teman-teman. Karena apa? Setiap video setiap video yang kita posting
yang kita post ya teman-teman, itu bisa jadi menjadi inspirasi buat orang lain. Ya, misalnya seperti saya bikin video olahraga ya setiap pagi. Nah, bisa jadi video yang saya buat itu menginspirasi bagi teman-teman yang memang setiap paginya mau olahraga itu kayaknya berat, males gitu ya. Kemudian dingin ya pagi-pagi mau olahraga. Nah, tapi dengan menonton video saya bisa jadi teman-teman itu kemudian terinspirasi untuk bergerak bangun pagi, kemudian berolahraga ya. Debinatu, selamat malam. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kebiasaan rutin, ya setiap hari setiap orang itu punya kebiasaan rutin. Misalnya ibu rumah tangga menyiapkan sarapan pagi ya, itu teman-teman bisa jadikan video ya. Yang penting teman-teman lakukan secara konsisten, minimal setiap hari itu bikin konten satu yang teman-teman posting pada jam yang sama. Seperti itu teman-teman. Nah, setiap orang pasti punya kebiasaan ya, punya kebiasaan mungkin ketika istirahat kantor ya, mungkin makan siang, teman-teman bisa juga dijadikan itu sebuah konten ya, nggak perlu lama-lama. Misalnya teman-teman keluar dari kantor, kemudian beli makan ya, beli makan siang. Nah, itu teman-teman bisa jadikan satu konten ya teman-teman, seperti itu. Nah, buat yang pemula, memulai dari yang namanya bikin konten. Jadi tidak perlu teman-teman edit, kemudian takut untuk bikin konten ya. Tidak perlu teman-teman. Jadi yang penting kita harus mau memulai, kemudian kita lakukan setiap hari ya, mulai dari minimal satu konten setiap harinya. Nah, teman-teman bisa posting pada saat jam-jam rame ya, misalnya pagi, siang, seperti sore, malam gitu ya teman-teman. Jadi pada saat jam-jam rame kita posting. Nah, kalau kita sudah bikin konten setiap harinya, maka tugasnya TikTok lah menyebarkan konten kita teman-teman. Jadi konten kita itu akan disebarkan oleh TikTok ya. Dan tugas kita melakukan membuat kontennya aja. Nah, selebihnya itu adalah nanti tugasnya TikTok. Kemudian kita evaluasi ya video-video yang kita buat itu, kita perbaiki ya, kemudian kita analisa seperti kualitasnya, ya mungkin pencahayaannya, ya mungkin juga narasinya, itu tetap kita evaluasi dari waktu ke waktu teman-teman. Nah, dan itu bertahap, jadi tidak harus sempurna dulu baru teman-teman bikin konten. Ya, jadi kita lakukan kebiasaan itu dulu ya, kemudian sambil kita evaluasi. Nah, sekarang ini saya memang mulai melakukan live ya, tapi live itu bisanya sore ya teman-teman, bisanya sore sampai malam. Karena kalau pagi saya sengaja posting hanya untuk olahraga aja. Nah, insya Allah sekarang ini malam ya, maksimal sampai jam 8 saya live. Nah, untuk menambah kualitas dari konten kita, teman-teman bisa belajar online ya, di kelas belajar ya, ada yang namanya smart class ya. Smart class itu kelas belajar melalui online. Jadi sekarang itu belajar itu sudah melalui online, kita bisa dapat ilmunya. Kak Laili R2, selamat malam. Lama nggak ketemu ya Kak Laili. Sekarang saya mulai live lagi. Mulai live lagi ya buat malam hari aja. Waalaikumsalam Kak Leli, terima kasih sudah hadir. Sekarang saya baru aktif lagi nih Kak Leli, baru aktif lagi untuk live streamingnya.
Kemarin itu lama ya, hampir 4-5 bulan saya tidak aktif di TikTok, bahkan di sosial media lainnya, sampai saya tidak buka HP. Alasannya karena sakit ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini saya mulai semangat lagi untuk live streaming ya, untuk berbagi, sharing ya, jadi dengan teman-teman yang sesama pemula ya. Kalau Kak Leli udah senior. Bunda live jual jasa. Iya, sambil apa namanya? Belajar online. Baru berapa minggu gitu saya belajar yang jual jasa. Ini saya minum kunir asam, teman-teman. Gimana Kak Leli, ada masukan nggak buat saya? Kak Leli mungkin ada masukan. Kak Rian, selamat malam. Jadi buat teman-teman yang pemula ya, yang penting kita bagaimana membangun kebiasaan yang kita bisa jadikan konten ya. Apapun itu kita bisa jadikan konten selama yang kita buat itu betul-betul bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, buat teman-teman yang mau belajar, bisa belajar melalui smart class ya, yang masih pemula. Nah, untuk bisa menghasilkan dari online, teman-teman, kita kan punya sosial media ya. Mungkin teman-teman tidak hanya TikTok saja ya, mungkin ada yang lainnya juga. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan semua sosial medianya, bikin konten. Kak Iin Mutiara, selamat malam. Nah, setiap kita pasti punya sosial media. Nah, sosial media kita itu kita bisa gunakan untuk menghasilkan ya teman-teman dari online. Nah, yang penting bagaimana teman-teman itu membuat konten setiap hari, minimal satu konten ya. Jadi dari satu konten itu bisa dibuat di semua sosial medianya. Misalnya contoh teman-teman lihat di konten saya itu olahraga ya teman-teman. Nah, dari satu video olahraga pagi itu saya posting di semua sosial media saya. Ya, jadi satu konten bisa untuk beberapa sosial media ya, dan itu merupakan salah satu kegiatan rutin yang saya lakukan setiap hari yang saya bisa jadikan video ya, dengan harapan apa, supaya orang lain juga terinspirasi untuk berolahraga. Contohnya seperti itu. Jadi videonya itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya orang lain itu juga bisa semangat untuk bisa berolahraga. Nah, kalau teman-teman mau belajar bagaimana caranya supaya teman-teman bisa membuat konten, kemudian bagaimana teman-teman punya yang namanya mentor gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar melalui Smart Class. Smart Class ini adalah kelas bimbingan belajar melalui online.
Ya, jadi kita itu memang harus terus belajar, teman-teman. Mungkin kita bisa autodidak ya, mencari sendiri ilmunya gitu juga bisa. Tapi ada kelas yang teman-teman juga bisa manfaatkan untuk belajar. Kelas belajar online. Seperti itu. Nah, kelas belajar online ini bisa dipakai oleh pemula ya. Kalau pemula itu kan masih sedikit followernya ya, kemudian juga masih belum tahu caranya, gimana bikin konten dan sebagainya. Nah, itu ada di dalam kelas belajar ya. Jadi diajarin gimana caranya kita bikin konten ya yang menarik. Kemudian orang ketika muncul di berandanya itu tidak langsung skip gitu ya, mereka menonton sampai selesai videonya. Nah, tentunya kita harus belajar. Bunda Bilkif, selamat malam. Bunda Bilkif dari mana nih? Dari kota mana, Bun? Kalau saya dari Pati, Jawa Tengah ya. Kita berteman di TikTok, gak apa-apa ya Bunda Bilkif, berteman di TikTok. Dari Lumajang, oh dari Lumajang, Jawa Timur ya. Tapi aman ya Bun, kan biasanya apa tuh gunung apa yang sering ini ya, meletus itu loh. Di Lumajang kan itu ya. Aman ya Bun. Kan kadang diberitakan juga ya banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Iya Gunung Semeru. Bunda jauh nggak dari Gunung Semerunya? Aman ya, alhamdulillah. Itu serem banget ya Gunung Semeru itu. Kalau lahar dingin atau letusannya gitu ya, serem. Kak Safril, selamat malam. Nah, mungkin iya serem. Kalau dengar beritanya ya Gunung Semeru itu serem banget ya. Maksudnya tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba awan panas ya, tiba-tiba banjir lahar dingin kayak kemarin itu ya serem. Kita yang nonton beritanya itu yang ini ya Bun. Kalau Bunda aman, alhamdulillah. Semoga kita semua itu diberikan kesehatan. Kalau saya di Pati Bun, kalau di Pati itu aman ya, alhamdulillah. Karena jauh ya, jauh dari gunung, dari laut juga jauh. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi tadi dengan buat kita sebagai pemula ya, buat teman-teman, buat Bunda sebagai pemula ya kita semangat nge-live-nya pun saya izin keluar. Iya Bunda Bilkif, terima kasih sudah hadir. Saya sekarang insya Allah ya mulai aktif live lagi ya teman-teman. Nah, live-nya ini tentunya tujuannya bagaimana supaya kita itu bisa memanfaatkan handphone kita itu secara positif ya. Bisa juga buat hiburan, mungkin buat teman-teman yang menjadikan handphonenya sebagai hiburan juga nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman sekarang ini sedang berpikir bagaimana caranya untuk menambah penghasilan dari online, nah teman-teman yang pasti di online itu memudahkan. Yang namanya online itu memudahkan. Sekarang ya teman-teman kita misalnya lihat toko-toko yang tadinya itu sering kita datangi, sering kita lihat di mall misalnya ya, kalau kita belanja itu kita harus datang ke pasar, kita harus datang ke mall ya, kita harus datang ke toko. Tapi sekarang ini teman-teman semua bisa kita beli hanya melalui handphone. Ya, nah sehingga sangat berdampak bagi pasar offline ya, di mana-mana
pasar offline itu menjadi berkurang ya penjualannya kalau tidak disupport dengan online ya. Ada juga pasar-pasar offline yang toko-toko offline gitu ya, mereka support juga dengan online ya, jadi mereka bisa mendapatkan dua benefit atau keuntungan sekaligus ya, dari jualan offline dan juga dari jualan online. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang mungkin belum punya toko offline tapi ingin berpenghasilan melalui online? Nah, itu teman-teman bisa dengan dua cara ya. Kalau kita mau berjualan melalui online ya, pertama kalau teman-teman belum punya modalnya ya, belum punya modal tapi kepengen jualan melalui online, nah teman-teman bisa menjadi seorang namanya affiliate ya. Affiliate itu orang yang jualan tapi dia tidak punya stok ya, jadi dia tidak punya stok barangnya, dia hanya punya sampelnya aja ya, jadi dia tidak butuh modal yang besar ya. Jadi kalau kita tidak punya toko, tidak punya usaha di offline tapi pengen punya penghasilan melalui online, nggak masalah teman-teman ya, namanya menjadi seorang affiliate ya. Kalau affiliate itu orang yang memasarkan produk orang lain ya teman-teman, melalui orang lain, dia tidak perlu stok barang, dia nggak perlu packing ya, dan dia tidak perlu modal untuk stok ya, jadi dia hanya butuh sampel saja. Nah, itu namanya affiliate ya, atau afiliator. Caranya gimana? Teman-teman bisa bikin konten ya, misalnya teman-teman mau jualan produk misalnya seperti ini ya, misalnya kuas masker ya, kuas masker teman-teman. Nah, teman-teman bisa punya sampelnya ya untuk bikin video. Kalau teman-teman jualan kuas masker ini secara online ya. Nah, teman-teman menjadi affiliate. Nah, bagaimana caranya menjadi affiliate? Teman-teman mendaftar dulu menjadi afiliator ya. Nah, menjadi seorang afiliator di TikTok itu bisa dengan dua cara. Ya, pertama dengan cara bikin konten kemudian disebarkan linknya ya, atau dengan keranjang kuning. Nah, bedanya kalau teman-teman itu belum punya 600 follower ya, teman-teman bisa jualan dengan membagikan link. Tapi kalau followernya sudah di atas 600, teman-teman sudah bisa menggunakan yang namanya keranjang kuning untuk jualan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa menjual melalui online itu dengan dua cara ya, dengan menjadi seorang afiliator ya, kalau teman-teman terbatas modalnya, kemudian juga terbatas waktunya gitu ya, untuk tambahan saja. Nah, teman-teman bisa menjadi seorang affiliate. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman punya stok barangnya atau mungkin punya toko di offline gitu ya, kemudian teman-teman support dengan melalui online. Nah, itu teman-teman bisa menjadi yang namanya seorang seller ya. Kalau seller itu dia otomatis punya stok barangnya, dia harus packing, dia harus kirim barangnya ya. Nah, keuntungannya adalah kalau seorang seller itu dia akan punya banyak reseller yang ikut memasarkan dengan bagi hasil ya, atau komisi. Nah, orang yang memasarkan produk seller itu yang dinamakan afiliator, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga orang yang berjualan melalui online tapi berjualan jasa bimbingan ya, kelas belajar. Nah, itu juga bisa teman-teman jadikan sebagai tambahan penghasilan, yaitu dengan memasarkan jasa ya, jasa kelas bimbingan belajar. Namanya juga affiliate, tapi affiliate jasa, sehingga tidak perlu sampel barang ya. Jadi kita hanya mempromosikan kelas belajar. Nah, ini kita diberikan yang namanya komisi ya, jadi menjadi affiliate jasa. Seperti itu. Dan masih banyak lagi cara bagaimana kita menghasilkan dari online ya, misalnya dari
gift ya, misalnya teman-teman mendapatkan gift dari penonton ya, misalnya teman-teman menghibur ya, mungkin menyanyi atau bercerita atau berbagi pengalaman ya, dan kita lihat banyak sekali orang-orang yang punya profesi gitu ya di offline gitu, tapi mereka membagikan juga profesi mereka, pengalaman mereka itu di online. Tawakal L, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi sekarang itu orang-orang yang ahli ya, orang-orang yang punya profesi, misalnya dia seorang ahli kesehatan ya, atau yang dari pendidikan. Sekarang ini mereka juga memberikan edukasi-edukasi melalui online ya. Nah, mereka juga bisa menghasilkan kalau mereka melakukan live streaming ya. Dari live streaming itu bisa dengan diberikan gift ya. Jadi penghasilannya bisa juga dari gift. Atau misalnya kalau teman-teman itu pintar menyanyi misalnya, ya teman-teman juga bisa melakukan live streaming dengan menyanyi ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan yang namanya gift ya, atau koin ya dari orang-orang yang nonton live streaming kita dan mereka suka ya. Jadi mereka memberikan yang namanya gift ya. Nah, giftnya itu sudah ada dari TikTok. Jadi tinggal teman-teman beli giftnya gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa bagikan kepada teman-teman yang lagi live streaming ya, dan itu teman-teman suka ya, jadi kontennya teman-teman suka, temanya suka gitu. Nah, itu bisa juga menghasilkan dari online. Jadi setiap kita itu punya cara untuk bisa menghasilkan melalui handphone yang kita punya. Jadi kita tidak semata-mata handphone itu hanya untuk cari hiburan ya, nonton konten orang lain, tapi bagaimana kita sendiri membuat konten di akun kita supaya bisa menginspirasi teman-teman yang tiba-tiba muncul di layar handphone mereka konten yang sedang kita buat, teman-teman. Itu juga bisa seperti itu. Ya, jadi banyak yang kita bisa hasilkan dari online ya, salah satunya dari bikin konten ya, dari host talent. Kak Isno, selamat malam. Bunda Ida Retno, selamat malam. Bunda Ida dari mana nih? Babe, selamat malam. Ya, jadi manfaatkan handphone kita itu untuk bisa menghasilkan cuan ya, teman-teman. Jadi lakukan bikin konten, terutama bagi pemula ya, bagi pemula setiap hari kita rajin bikin konten ya. Bikin konten apa aja yang reality, yang apa namanya, yang mudah dipahami. Misalnya teman-teman bikin konten misalnya pagi hari ya, mungkin persiapan untuk bekerja atau mungkin persiapan untuk sarapan dan sebagainya, misalnya mengantar anak sekolah ya. Nah, itu bisa teman-teman rekam, kemudian video singkat, kemudian di posting ya. Jadi orang itu akan menonton, oh ini kegiatan rutin kita setiap paginya ya. Jadi teman-teman bisa bikin postingan setiap harinya ya, apa saja yang itu akan menjadi inspirasi bagi orang yang menonton konten itu ketika muncul di layar orang lain. Ya, jadi TikTok itu akan menyebarluaskan video yang kita buat ya, dan dari situlah akun kita itu akan berkembang ya, teman-teman. Jadi kalau orang suka dengan konten kita, dengan edukasi kita, maka pertama mereka akan follow kita ya. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa akun kita itu ada manfaatnya ya. Jadi tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan manfaat atau edukasi ya, teman-teman. Dan setiap orang itu punya keunikannya masing-masing ya. Jadi apapun konten yang teman-teman buat ya, itu akan bisa menjadi inspirasi ya, atau semangat bagi orang-orang yang menonton ya, ketika video kita itu lewat di beranda orang lain. Nah, itu adalah
konten yang disebarluaskan oleh TikTok ya. Jadi tugas kita teman-teman, kalau ingin teman-teman menghasilkan cuan dari online, dari TikTok, maka mulailah dengan rajin bikin konten setiap harinya ya teman-teman. Minimal 1 kali setiap hari pada jam yang sama secara konsisten ya. Nanti pelan-pelan teman-teman akan lihat ya bagaimana followernya bertambah ya, kemudian berapa banyak orang yang nonton konten kita ya teman-teman. Nah teman-teman tidak perlu fokus pada waduh yang nontonnya sedikit ya, kemudian kurang menarik, tidak perlu pikirkan itu. Yang penting teman-teman lakukan dulu saja secara konsisten ya, lakukan setiap hari, setiap bulan ya, teman-teman lakukan dan teman-teman nanti akan melihat hasilnya ya, bagaimana follower kita bertambah setiap hari ya, berapa banyak orang yang nonton konten kita. Nah itu nanti kita evaluasi ya, baru misalnya kita kalau sudah rutin setiap hari bikin satu konten ya pagi hari, nah nanti teman-teman kalau udah terbiasa, sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, seperti di konten-konten saya teman-teman, itu setiap pagi saya pasti posting video saya olahraga setiap pagi. Jadi itu menjadi satu rutinitas yang saya posting setiap pagi. Kak Yayusum, selamat malam. Kak Yaya R, selamat malam. Kita ngobrol tentang bagaimana kegiatan kita setiap harinya itu bisa menjadi inspirasi bagi orang yang menonton ya. Nah, jadi saya setiap pagi teman-teman kalau lihat video-video saya setiap pagi jam 6 ya sampai jam 7 saya selalu bikin konten olahraga setiap pagi ya. Pertama, tujuannya adalah saya membangun kebiasaan saya untuk selalu olahraga setiap pagi, teman-teman. Kak Titi, Kak Smart CL, selamat malam. Ya. Jadi setiap pagi saya selalu ketika mau berangkat olahraga, teman-teman ya, itu rasanya ada perasaan males ya, masih ngantuk ya. Kalau mau olahraga pagi ya teman-teman, itu rasanya males banget kan, rasanya mager gitu ya teman-teman ya, males, masih dingin gitu ya pagi. Tapi kita harus lawan rasa malas untuk berolahraga itu ya teman-teman, dengan apa? Dengan melakukannya ya, dengan melakukannya setiap hari. Nah itu harus dijadikan kebiasaan, karena kalau enggak teman-teman kita kalah dengan pikiran kita ya, kita akan malas, kemudian kita menjadi tidak konsisten ya berolahraga. Nah itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, setiap saya mau olahraga mulai sampai di lapangan, saya buka tas saya keluarkan handphone saya pakai kacamata, saya bikin konten. Karena saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca teman-teman, karena tulisannya kecil-kecil. Mulailah saya bikin konten olahraga. Jadi saya mendapatkan 2 manfaat setiap pagi. Pertama, saya berolahraga, saya sehat ya. Yang kedua, saya bisa bikin konten setiap paginya. Kak Iwong, selamat malam ya. Jadi mendapatkan 2 manfaat ya. Pertama berolahraga, badan saya sehat. Yang kedua saya bisa bikin konten ya. Nah konten olahraga saya setiap pagi itu teman-teman saya posting di semua sosial media saya ya. Ada di WA, ada di YouTube, ada di Facebook ya, ada di IG. Kemudian semua saya posting video yang sama untuk 5 sosial media yang saya punya. Nah, masing-masing sosial media itu teman-teman kita bisa menghasilkan cuan dari sana. Ya, dari satu video teman-teman bisa mendapatkan cuan dari beberapa sosial media. Nah, itu kita lakukan secara rutin teman-teman. Kak Elita, selamat malam. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengira bahwa apa yang kita lakukan itu biasa-biasa saja ya. Bagi orang lain itu luar biasa. Waalaikumsalam. Sebentar ya teman-teman. Saya jeda dulu.
Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Tadi ada tamu yang mengantarkan undangan. Sekarang tuh undangan nikahan ya teman-teman. Itu saya dikirimi ini satu tas. Isinya mie ya. Isinya mie. Seperti ini. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi Mama Piem. Selamat malam. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih malu ya, masih takut mau bikin konten, mau bikin video, ya teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu gitu ya, karena semua orang yang saat ini sudah menghasilkan dari online ya teman-teman, awalnya juga malu ya, awalnya juga pasti takut ya, nggak pede gitu ya teman-teman, tapi kita harus lakukan ya, karena apa? Karena memang sudah zamannya sekarang semua serba online ya. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, berapapun usia kita, di online itu tidak dipersoalkan. Yang penting teman-teman itu mau bikin konten setiap harinya. Kak Wartini, selamat malam, salam kenal ya. Buat teman-teman yang belum kenal saya, teman-teman boleh follow, hilangkan tanda plus di atasnya supaya teman-teman bisa ketemu saya terus kalau saya live ya. Nanti akan muncul notifikasi kalau saya lagi live. Nah, malam ini saya lagi live ya untuk teman-teman yang pemula ya, terutama yang belum sama sekali berani bikin konten ya, baik itu di TikTok atau juga di sosial media lainnya ya teman-teman. Jadi walaupun kita ibu rumah tangga ya, atau nenek-nenek ya, kemudian sudah mungkin lansia ya, teman-teman nggak usah ragu-ragu ya. Karena apa? Karena sosial media seperti TikTok ya dan yang lainnya, mereka itu tidak mensyaratkan umur sekian bisa menghasilkan dari TikTok ya, tidak ada persyaratan itu. Jadi yang penting teman-teman itu mau melakukannya, bikin video, bikin konten setiap hari. KEF Jaya, Kak Aji, selamat malam, terima kasih sudah bergabung ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih malu ya, atau masih belum tahu caranya, gimana sih caranya posting gitu ya, gimana caranya saya mau posting video ya, atau mungkin teman-teman mau bertanya bagaimana caranya, kemudian jam-jam berapa saya harus bikin konten ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar di Smart Class ya. Jadi Smart Class itu kelas bimbingan belajar untuk yang masih pemula ya. Saya pun terus belajar teman-teman, walaupun saya sudah hampir berapa tahun ya berpenghasilan melalui online ya, alhamdulillah teman-teman ya, masih diberikan rezeki dari online ya teman-teman. Jadi saya mulai berpenghasilan melalui online itu sudah sejak tahun 2013 ya. PT Dua Putra B, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Jadi sejak 2013 saya itu sudah berpenghasilan melalui online teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya belajar ya, karena tidak ada yang kita bisa menjadi ahlinya kalau tidak belajar ya. Jadi memang baca Quran selamat malam. Ya, jadi semua itu dimulai dari yang namanya belajar. Ya, walaupun usia kita sudah tidak muda lagi ya teman-teman, tapi kita tetap masih bisa belajar. Ya, saya punya mentor dari Amerika ya teman-teman. Usianya itu sudah 60 tahun lebih ya. Dan dia tetap mau belajar ya, dan alhamdulillah ketika dia opnam di rumah sakit ya teman-teman, di usia sudah 60 tahun lebih ya, dia opnam di rumah sakit hampir 1 bulan, tapi dia tetap melakukan online
ya, tetap melakukan kerja online-nya. Nah, itu bisa menjadi sebuah inspirasi ya, walaupun terbaring di rumah sakit teman-teman ya, dengan usia yang sudah lebih dari 60 tahun ya, tapi dia tetap bisa produktif menghasilkan penghasilan dari online dalam keadaan opnam di rumah sakit ya. Jadi itu menginspirasi saya ya, bagaimana seorang mentor ya, dia orang Amerika ya, usia 60 tahun. Jadi dia bercerita ketika kita belajar ya teman-teman. Jadi saya punya komunitas belajar ya, komunitas apa namanya, komunitas bisnis ya teman-teman, di mana komunitas itu ada di seluruh dunia. Nah, jadi setiap tahun itu ada pertemuan ya, di mana mentor-mentor yang dihadirkan itu mentor-mentor kelas dunia gitu teman-teman. Jadi sederhana sekali ya teman-teman, bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia sekarang secara online itu dengan proses belajar. Nah, kalau mentor saya tadi usia 60 lebih saja mau belajar ya, dan pada saat dia opnam di rumah sakit dalam sakit selama 1 bulan di tempat tidur di rumah sakit, ternyata tetap bisa berpenghasilan. Dan itu sangat menginspirasi, ya sangat menginspirasi. Nah, bagaimana dengan kita yang sehat, ya yang masih bisa belajar, masih bisa bergerak, ya masih bisa bertanya, teman-teman. Nah, tentunya kita juga harus semangat, ya harus semangat. Nah, jadi ketika saya belajar bagaimana bisa berpenghasilan melalui online ya teman-teman, semuanya itu tidak dengan tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba langsung pinter, tiba-tiba langsung bisa, tiba-tiba langsung menghasilkan, tidak seperti itu. Semua by proses ya, siapapun bisa berhasil selama dia mau menyerahkan dirinya untuk diproses teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya dengan kita menurunkan ego kita ya, menurunkan ego kita. Kalau kita bilang, aduh saya kan sudah tua, saya sudah sudah nggak mampu lagi, nggak ngerti gimana belajar online dan sebagainya ya teman-teman. Nah, itu artinya kita sendiri yang menyerah ya, untuk tidak mau bergerak maju. Padahal ya teman-teman, dunia ini selalu bergerak setiap harinya ya. Setiap harinya itu bergerak maju. Nah, kalau kita berdiam diri, tidak ikut juga bergerak maju, maka kita akan ketinggalan ya teman-teman. Contoh saja misalnya teman-teman mau daftar periksa ya, periksa dokter ya, misalnya dengan BPJS ya. Nah, teman-teman mendaftar saja harus melalui online. Sekarang itu semua serba online. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan kemajuan saat ini ya teman-teman, tidak mengikuti ya, maka teman-teman akan kesulitan. Pasti kesulitan teman-teman. Saya aja kalau misalnya mau kontrol ya ke rumah sakit, misalnya ke dokter ya, suami saya itu tidak bisa mendaftar sendiri secara online. Jadi harus saya yang mendaftarkannya secara online, teman-teman. Ya. Nah, itu akan sangat kesulitan, ya, akan sangat kesulitan kalau kita tidak menyesuaikan keadaan, teman-teman. Bagaimana sekarang toko-toko ya, toko-toko offline ya, teman-teman, kalau tidak disupport dengan online ya, akan kalah dengan toko-toko online, teman-teman. Karena apapun sekarang ini bisa dibeli melalui online, tapi jangan salah juga, kita pun tetap bisa juga jualan online. Nah, kalau orang lain bisa jualan melalui online, kita juga bisa belajar melalui online, teman-teman. Karena belajar di online itu kita tinggal gunakan prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi, teman-teman. Ya, jadi menduplikasi apa yang orang-orang sukses sudah lakukan. Ya, jadi resepnya ya, bagaimana kita itu menduplikasi kesuksesan orang yang sudah lebih dulu daripada kita. Kak Hamidah, selamat malam. Salam kenal ya, yang belum follow silakan follow. Jadi seperti itu teman-teman, kita tinggal meniru
ya, tinggal meniru, mengamati ya teman-teman, dan kita modifikasi. Karena setiap orang itu punya yang namanya personal brandingnya masing-masing ya. Misalnya seperti saya adalah orang yang suka belajar teman-teman. Nah, sehingga saya senang untuk mengajarkan kembali kepada orang lain apa yang saya pelajari ya, seperti itu teman-teman. Jadi memang keinginan untuk terus mau belajar ya, itu sama dengan kita merendahkan ego kita. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tidak tergilas oleh yang namanya perubahan ya, tidak tergilas oleh yang namanya perubahan ya teman-teman. Kita harus mengikuti perubahan itu sendiri ya teman-teman. Kita nggak bisa ngotot dengan keadaan kita ya teman-teman, tapi kita harus ikut menyesuaikan dengan perkembangan dunia yang sekarang ini terus bergerak ya, terus berjalan. Apalagi sekarang dengan adanya AI ya teman-teman, itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak mau belajar teman-teman ya, yang rugi kita sendiri. Ya, karena apa? Kita tidak bisa mengikuti perkembangan. Ya, bagaimana sekarang orang bisa jualan melalui online. Apapun sekarang itu bisa dilakukan melalui online. Ya, jadi bisa jualan produk melalui online, bisa menjual jasa dari online. TikTok Go itu juga bisa menghasilkan juga ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang suka dengan kuliner, yang suka jalan-jalan ya teman-teman. Jadi sekarang ini kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, buat yang masih pemula, nggak usah malu, nggak usah takut ya untuk belajar. Kalau memang kita belum bisa ya kita memang harus belajar ya, kita harus mau bertanya kepada mereka yang sudah lebih dulu ya. Jadi saya punya teman ya, handphonenya itu penuh dengan foto, video ya, bahkan sampai ribuan. Tapi untuk memposting videonya ya ke salah satu sosial media saja dia belum bisa sama sekali teman-teman, sama sekali belum tahu caranya. Ini yang diklik yang mana, yang diklik yang mana, yang diklik yang mana teman-teman ya. Padahal itu hanya memindahkan video ya atau foto ke sosial media yang bisa menghasilkan ya hanya dari menonton video saja teman-teman. Jadi ada sosial media yang kita posting video ya, kalau misalnya video kita ditonton kemudian ada iklan dan sebagainya, kita itu dibayar ya teman-teman. Nah, jadi itu saja belum bisa teman-teman ya. Nah, jadi memang kalau teman-teman itu di handphonenya tersimpan begitu banyak video, begitu banyak acara, begitu banyak foto. Nah, kalau video itu hanya tersimpan di handphone saja, maka dia tidak bisa menjadi apa-apa, tidak bisa menghasilkan. Tapi kalau teman-teman belajar ya, belajar bagaimana teman-teman bisa mempost ya video-video tersebut menjadi sebuah konten ya, atau teman-teman bisa edit menjadi lebih menarik ya, ada gambar-gambar yang menarik, ada tulisan-tulisan bergerak yang menarik ya teman-teman. Nah, itu maka video-video yang ada di handphone itu bisa menghasilkan cuan ya teman-teman. Jadi dari handphone yang kita bawa setiap hari kemana-mana ya, di situ ada aset ya, ada cuan yang teman-teman bisa dapatkan ya, selama teman-teman tahu caranya ya, dan juga teman-teman menjadikannya sebuah konten ya. Nah, teman-teman tinggal belajar. Bagaimana caranya belajar? Ya, teman-teman masuk ke dalam yang namanya kelas belajar. Banyak kelas belajar yang ditawarkan ya untuk teman-teman. Semuanya bagus, semuanya baik. Karena apa? Karena tujuannya untuk menambah value, menambah nilai dari diri kita ya. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba bisa bikin konten menarik ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba bisa mengedit video menjadi sesuatu yang cantik ya teman-teman. Tidak ada orang yang tiba-tiba ya
bisa langsung menghasilkan cuan dari online. Tidak ada yang tiba-tiba, teman-teman. Semua perlu proses, semua by proses. Dan setiap orang prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang mulai dari titik nol, ada yang memulai dari titik minus, ada yang memulai dari plus. Jadi setiap orang ya ketika kita ingin mencapai satu tujuan ya untuk menghasilkan cuan ya teman-teman. Setiap orang itu punya tahapan berbeda-beda ya. Jadi ada yang mulai dari minus ya yang memang nggak punya pengalaman sama sekali ya, ada juga yang dari nol ya teman-teman, ada juga yang dari plus ya, mungkin dia sudah bisa tapi belum sempurna. Nah tentunya proses belajar itulah yang harus kita lakukan ya. Jadi mau belajar teman-teman, nah orang-orang yang sudah menghasilkan cuan dari online itu adalah orang-orang yang memang mau belajar ya, mau belajar dan dia mau melakukannya teman-teman. Dan setiap orang beda-beda prosesnya, ada yang cepat, ada yang lambat ya, karena setiap orang itu punya tantangannya masing-masing teman-teman. Maka dibutuhkan yang namanya fokus ya. Jadi setiap orang punya tantangannya ya, banyak sekali tantangan teman-teman. Yang namanya kita mau berhasil, mau sukses itu tantangannya banyak banget ya. Mulai tantangannya dari internal diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri ya, dan tantangan itu bisa juga dari sekeliling kita ya teman-teman. Jadi kita harus punya niat yang sangat kuat ya teman-teman untuk bisa menghasilkan cuan dari online, dari sosial media yang teman-teman punya ya teman-teman. Itu perlu kita pelajari. Saya pun terus belajar teman-teman, walaupun saya sudah cukup lama teman-teman berpenghasilan melalui online ya, tapi saya terus belajar karena memang setiap hari teman-teman ya perubahan itu terjadi. Setiap hari perubahan itu terjadi teman-teman. Jadi kita memang harus mau belajar dan kita harus punya kelas, punya komunitas ya teman-teman, supaya apa? Supaya semangat ya. Jadi kalau kita belajar sendiri lebih banyak energinya ya kalau kita itu ada di dalam sebuah komunitas teman-teman ya. Jadi komunitas belajar itu kita saling sharing energi ya, bagaimana kita itu bisa memberikan energi giver ya bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya teman-teman terus semangat, terus mau belajar ya, terus mau berubah ya teman-teman. Karena ya apa yang kita lakukan setiap hari, maka itu yang akan menjadikan kita seperti apa teman-teman. Ya proses setiap hari. Jadi yang menjadikan kita seseorang yang berhasil atau sukses ya itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memahat potensi diri kita ya setiap hari teman-teman, diasah potensi diri kita sehingga kita menjadi yang namanya bersinar ya. Setiap orang punya tantangannya masing-masing ya, maka kita harus melewati tantangan itu dengan cara fokus ya teman-teman. Nah begitu juga untuk punya penghasilan melalui online ya. Kalau teman-teman ingin punya penghasilan melalui online ya teman-teman harus terus mau belajar ya. Jadi kita tidak hanya scroll lihat videonya orang lain yang muncul di layar kita tanpa kita sadari ya teman-teman. Menit demi menit berlalu, jam demi jam berlalu, tahu-tahu sudah berganti besok ya, sudah berganti lusa, sudah berganti minggu, sudah berganti bulan ya, sudah berganti tahun, tapi kita nggak kemana-mana, kita hanya di sini-sini aja. Nah itulah bedanya orang yang mau fokus belajar dan bergerak maju ya, dan orang yang memantaskan diri teman-teman setiap harinya untuk menjadi lebih baik teman-teman. Nah itu yang kita harus lakukan setiap harinya ya, bagaimana kita memperbaiki diri kita ya, kemudian membangun yang namanya personal branding teman-teman ya, dan terus belajar ya. Jadi minimal teman-teman bisa bikin konten minimal 1 hari 1 kali teman-teman, apa saja kegiatannya, dan itu nggak perlu lama-lama ya, tidak perlu lama-lama. Jadi yang penting teman-teman lakukan bikin kontennya setiap hari minimal 1
konten setiap hari teman-teman di jam yang sama ya. Nah, teman-teman lakukan. Kalau teman-teman sudah bisa bikin konten 1 kali ya, teman-teman bisa tambahkan 2 kali, 3 kali sehari teman-teman, dan itu artinya teman-teman sudah bekerja ya, sudah bekerja, yang namanya bekerja secara cerdas teman-teman. Itu bedanya orang yang bekerja keras dengan orang yang bekerja cerdas teman-teman. Nah, kalau orang yang bekerja keras ya dia bekerja secara fisik, menukarkan waktunya dengan uang, menukarkan tenaga dan pikirannya dengan uang teman-teman. Nah, itu kalau kita bekerja keras. Tapi kalau kita bekerja cerdas teman-teman, kita tinggal bikin bagaimana konten kita yang kita lakukan setiap pagi, setiap siang, setiap sore, minimal teman-teman lakukan setiap hari 1 kali ya teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman bisa bikin konten 3 kali sehari. Itu namanya teman-teman sudah bekerja cerdas teman-teman ya. Karena setiap konten itu unik, setiap orang itu unik teman-teman, dan setiap orang punya potensi dirinya masing-masing yang berbeda dengan orang lain. Jadi tidak ada kata untuk kita itu bermalas-malasan ya teman-teman, tapi kita terus mau belajar mengikuti perubahan setiap harinya, karena setiap hari itu berubah teman-teman ya. Bayangkan sekarang kalau misalnya teman-teman harus mendaftar periksa dokter saja harus melalui online ya, sehingga teman-teman yang mungkin tidak bisa harus minta tolong ke saudara, ke anak, ke teman dan sebagainya ya teman-teman. Nah, itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Nah, jadi kita memang harus mau ya, mau tidak mau, harus mengikuti yang namanya perubahan zaman teman-teman. Ya, harus mau belajar dan mengikuti perubahan zaman. Apalagi saat seperti sekarang ini yang semua serba online. Kak Laila, selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung. Nah, jadi setiap orang saat ini ya semua bisa melakukannya melalui online. Ya, jadi yang penting kita mau belajar ya. Ada juga yang usianya sudah lansia ya, 70 tahun, 80 tahun, tapi mereka berani ya untuk live streaming ya, untuk bikin konten padahal usianya itu sudah 70 bahkan 80 tahun teman-teman. Nah, itulah yang namanya perubahan ya teman-teman. Kita harus mengikutinya, mengikuti perkembangannya supaya supaya kita tidak ketinggalan ya. Dan kalau sekarang seperti sekarang ini teman-teman mau usia berapapun tidak ada kata pensiun yang namanya di online ya, selama kita masih bisa melakukannya ya teman-teman ya. Seperti tadi saya ceritakan mentor saya yang mana usianya sudah lebih dari 65 tahun, dia lagi opnam di rumah sakit 1 bulan, tapi dia tetap bisa menghasilkan income walaupun dia ada di tempat tidur rumah sakit. Nah, itulah hebatnya dunia online teman-teman ya. Bahkan dalam keadaan terbaring di rumah sakit dia masih bisa berpenghasilan melalui online. Nah, kalau contoh seperti ini ya kita ikuti teman-teman, itu adalah salah satu cara yang positif yang kita bisa ambil manfaatnya ya. Apalagi kalau kita masih diberi yang namanya sehat ya, masih diberi yang namanya kecukupan ya, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa bekerja ya teman-teman ya, tenaga kita masih punya. Nah, kita tetap harus mau melakukannya supaya apa? Supaya membuat diri kita itu produktif ya, dan juga kita menularkannya kepada banyak orang ya. Karena apa? Energi positif itu menular teman-teman ya, energi negatif itu juga menular. Maka kita harus berkumpul dengan orang-orang positif, orang-orang yang bersemangat ya teman-teman, dan berkumpul dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Supaya apa teman-teman? Sukses itu menular ya, energi positif itu juga menular. Jadi kita tinggal mengikuti yang namanya ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Pasti bisa teman-teman ya. Hanya butuh waktu untuk kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Yang penting teman-teman fokus dan mau belajar ya. Teman-teman bisa ketik di komen siapa yang mau sama-sama belajar dengan saya untuk
bisa mendapatkan penghasilan melalui online ya teman-teman, di mana dunia saat ini terus berubah, terus bergerak maju teman-teman, dan jadi kita harus mampu menyesuaikan. Teman-teman bisa ketik di komentar ya. Nah mungkin ini dulu live saya malam hari ini teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di live streaming saya malam hari ini. Sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Buat teman-teman yang mau belajar ya di Smart Class, teman-teman bisa ketik di komentar ya atau DM saya. Selamat malam, terima kasih buat teman-teman semua, sehat semua, bahagia lahir dan batin, rezekinya melimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.